Bab 26. Corin memasang ekspresi acuh tak acuh. Ya, dan tidak. Jeremy masih fokus pada dokumennya sambil membalik halaman. Jadi jawabannya ya atau tidak. Zoe lah yang mengunggah video itu, tapi aku merekam pembicaraan mereka dengan ponsel dan mengunggahnya kemudian, jawab Corin jujur. Jeremy mendengus. Aku membawamu ke sini untuk menjadi pengiring pengantin, tetapi kau sendiri yang merusak pesta pernikahan pengantin wanita. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Corin mengerutkan kening. Sejujurnya, aku tahu lebih baik daripada ikut campur dalam urusan keluargamu, tetapi bajingan adalah kutukan masyarakat, dan aku berkewajiban untuk mengakhiri keberadaan mereka jika aku melihatnya. Jeremy hampir tertawa kecil sambil menyeringai. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai seorang pembela kebenaran. Corin dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Juan itu selingkuh dari Annie dan bahkan mencoba untuk bermesraan saat kami pertama kali bertemu dan berjabat tangan sebelumnya. Itu menunjukkan betapa hinanya perilaku bajingan itu. Kurasa kau tidak ingin keponakanmu menikah dengan pria seperti itu, kan? Jeremy meliriknya dengan curiga. Dia mencurigai. Ya, orang mesum seperti dia tidak akan pernah memperlakukan Annie dengan baik. Dan bagaimana dia melakukannya? Corin merasa Jeremy sama sekali tidak mengerti maksudnya, tetapi dia tetap menjawab. Yah, dia berpura-pura berjabat tangan dengan sopan denganku, tetapi dia diam-diam mengusap jarinya ke telapak tanganku. Mata gelap Jeremy menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Ketika mereka tiba, Corin keluar dari mobil dan berjalan ke halaman sendirian. Jeremy tampaknya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi dia tidak menunggunya karena dia pikir Jeremy mungkin tidak akan turun. Tommy keluar dari mobil dan berteriak agar dia berhenti. Nona Corin, mohon tunggu sebentar. Corin berhenti dan berbalik. Ada lagi. Tommy pergi ke kompartemen belakang dan mengambil bingkai foto yang dibungkus rapat dengan kertas kraft. Ia berjalan mendekat dan menyerahkannya kepada wanita itu, sambil berkata, Tuan Jeremy memenangkan lukisan ini untukmu di sebuah lelang sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan neneknya kemarin. Silakan ambil. Sebuah lukisan yang dia menangkan di pelelangan. Itu hanya mungkin, pikiran Corin menjadi kosong, dan ada kegembiraan di matanya saat dia melepas kertas kraft yang membungkus bingkai dan meliriknya. Benar saja, itu adalah angsa di akhir musim gugur. Jeremy membeli lukisan itu dengan harga tinggi sebagai hadiah terima kasih untuknya. Kalau saja dia tahu sebelumnya, dia akan terus membiarkan Aaron menaikkan tawarannya. Rumah lelang dan penjualnya bisa saja menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Lagi, Corin berpikir sejenak dan kembali mengetuk jendela mobil di sisi Jeremy. Jendela mobil yang gelap itu diturunkan perlahan, dan profil tampan Jeremy pun muncul. Dia tidak menatapnya. Namun, Corin berkata, keluar dari mobil. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Mata Jeremy tetap tertuju pada dokumen di tangannya. Corin menekankan, ini tentang hal lain. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Tetap kuat sepanjang malam. Lakukan ini sebelum Anda memulai. Jeremy menoleh sedikit dan meliriknya. Lalu ia melihat mata wanita itu yang cerah dan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, sedikit rasa penasaran muncul, dan ia bertanya-tanya apa yang ingin wanita itu katakan kepadanya. Jeremy menutup dokumen di tangannya dan keluar dari mobil. Dia berkata dengan dingin, sekarang kau boleh bicara. Yang mengejutkannya, Corin mendorongnya ke dinding, membuka lengannya, dan memeluk batang pohon. Dia kemudian menuntut dengan berani, pegang kepalaku. Tuan. Alis Jeremy turun, dan dia menyipitkan matanya. Kepala. Mata besar Corin berkedip seperti manik-manik kaca saat dia mengabaikan pertanyaannya. Cepat dan pegang. Jeremy tetap tidak tergerak saat secercah cahaya berbahaya melintas di tatapannya. Kau punya waktu 3 detik untuk melepaskanku. Corin mengerutkan kening dan bersikeras. Dia memutuskan untuk berdiri berjinjit dan melingkarkan lengannya di leher Jeremy dengan berani, novel drama. Tatapan mata Jeremy yang muram tampak tenggelam ketika ia memperhatikan wajah bulat gadis itu mendekati wajahnya, dan wangi harum anak-anak yang lembut tercium ke hidungnya. Corin mengingatkan, nenekmu mengawasi kita dari atas.
Jangan banyak bergerak dan bersikap seolah-olah itu nyata. Jeremy terdiam sejenak, lalu ia mendongak sekilas melihat neneknya tengah mengintip mereka dari jendela di lantai 2. Kepala kecil Corin mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan, menirukan gerakan berciuman, tapi siapapun bisa mengetahuinya bahwa itu palsu. Jeremy menatapnya dalam diam dan menyipitkan matanya sambil tersenyum tipis. Ia lalu mengangkat tangannya untuk menahan kepala wanita itu yang bergerak cepat di tempatnya dan menundukkan kepalanya sedikit agar seirama dengannya, sambil tetap menjaga jarak kecil di antara mereka. Corin terkejut sejenak, dan saat mereka berdua saling memandang sambil menjaga jarak yang tampaknya tidak dapat disentuh, napas dan detak jantung mereka mulai berubah. Mata Tommy terbelalak karena terkejut. Dia tidak punya urusan untuk mengawasi mereka. Jadi dia cepat-cepat berbalik dan menatap ke langit. Bab 27. Setelah ciuman itu berakhir, Corin langsung mendorong Jeremy. Dengan senang hati ia mengambil lukisan itu dari Tommy dan berjalan pergi sambil memeluknya. Setelah sekitar 2 langkah, ia berbalik untuk mengedipkan mata padanya, bahkan memujinya, "Terima kasih, Paman. Kamu sangat tampan hari ini." Ekspresi Jeremy tampak muram dan samar saat dia mengerutkan bibir tipisnya. Apakah si sombong kecil itu memanggilku tampan hanya setelah aku memberinya hadiah? Tommy memperhatikan Corin berjalan riang ke halaman dan tanpa sadar berseri-seri. Dia sebenarnya agak imut. Jeremy menatap Tommy dengan tatapan dingin. Kita masih menatapnya, ya. Tommy mengalihkan pandangannya dengan ketakutan. Ahem, jadi, kemana kita akan pergi selanjutnya, Tuan? Perusahaan. Itulah perusahaannya. Keesokan harinya, Corin menerima telepon dari Annie saat dia sedang memakan makan siang mewah yang dibuat Pamela. Untuk dia, Corine. Corin tidak menyimpan nomor Annie, tetapi dia mengenali suara Annie dan bertanya, "Mengapa kamu memiliki nomor teleponku?" "Saya mendapatkannya dari paman saya." Corin bahkan lebih terkejut lagi. "Dan bagaimana dia bisa mendapatkan nomorku?" "Yah, dia suamimu. Bukankah seharusnya dia punya nomor teleponmu?" "Oh, ya, kau benar. Apa rencanamu hari ini, Corin? Kalau kamu ada waktu, kenapa kamu tidak ikut minum denganku?" Corin mengerutkan kening. "Siapa yang minum di sore hari? Aku sakit, dan aku perlu melampiaskannya." Gerutu Annie, terdengar seperti orang mabuk saat dia berbicara dengan tidak jelas. "Ayo, bergabunglah denganku. Sangat membosankan minum sendirian." Begitu dia menutup telepon, dia menerima pesan dari Annie yang mencantumkan alamat bar tersebut. Pamela keluar dari dapur sambil membawa sup. "Kamu tadi ngobrol di telepon sama siapa? Dan kenapa mereka minta kamu ikut minum? Kamu harus menjauhi alkohol sekarang karena kamu sedang mempersiapkan kehamilanmu." Corin berkata dengan patuh, "Jangan khawatir, Nek. Aku tidak minum. Annie lah yang banyak minum, jadi aku akan pergi dan memeriksanya untuk memastikan dia baik-baik saja." Pamela meletakkan supnya dan menatapnya dengan kaget. "Annie, apakah Jeremy mengajakmu bertemu keluarga Levin? Musuh utama kerutan. Baca ini jika Anda punya kerutan. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini." "Sudah." Corin mengangguk. "Ya, ada apa, Nek?" Wanita tua itu tersadar kembali dan tersenyum hangat. "Oh, tidak apa-apa. Bar bukanlah tempat yang aman, jadi saya akan meminta sopir untuk menjemputnya." Tentu saja, Corin merasa situasi antara keluarga Holden dan Levin agak aneh. Mereka jelas-jelas saudara ipar Jeremy, tetapi mereka tampaknya tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Keluarga Holden tidak diundang ke pernikahan Annie sehari sebelumnya, dan Annie ingat bahwa keluarga Levin juga tidak menghadiri pernikahan palsu antara dirinya dan Jeremy. Bagaimanapun, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, urusan Jeremy tidak ada hubungannya dengan dirinya. Twilight adalah nama bar itu, dan tempat itu cukup ramai dengan obrolan. Di tengah cahaya yang menyilaukan, Corin dapat melihat Annie, yang telah mengecat rambutnya dengan warna merah muda terang semalaman, menari liar di lantai dansa. Corin bertanya-tanya apakah semua wanita yang patah hati seperti itu. "Corin, kamu di sini. Ayo bersenang-senang." Ketika Annie melihat Corin, dia berlari menghampirinya,
memeluk Corin, lalu menyeretnya ke lantai dansa. Corin sedang tidak ingin berdansa. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Annie cemberut. Aku tidak akan pulang. Membosankan sekali di rumah. Novel drama. Penolakannya untuk pergi membuat Corin tidak punya pilihan selain membujuknya ke sebuah bilik kecil tempat mereka bisa beristirahat sejenak. Ia memesan segelas jus untuk diminum, tetapi Annie lebih suka minuman keras. Aku punya kabar baik untukmu. Lengan Juan sekarang hancur. Corin mengangkat sebelah alisnya. Apa yang terjadi? Annie tersenyum kecut dan memiliki ekspresi yang agak rumit. Kudengar dia diserang dalam perjalanan pulang tadi malam, dan kedua lengannya patah. Dia tidak akan bisa menggunakannya lagi bahkan jika dia pulih. Bisakah kau bayangkan orang seperti dia kehilangan fungsi kedua lengannya? Dia sudah mati. Dia diserang saat dalam perjalanan pulang. Tanya Corin dengan suara keras. Annie tiba-tiba mengerutkan kening dan menunjuk ke atas sambil berseru, "Hei, lihat. Bukankah itu paman? Kenapa dia bersama wanita lain? Aku tidak menyangka dia juga berselingkuh. Kurasa semua pria itu bajingan. Ayo, kita tangkap basah dia." Bab 28. Ketika Corin mendongak ke arah yang ditunjuk Annie, ia melihat sosok Jeremy yang ramping dan tegas berjalan melalui koridor kaca di lantai 2. Di sampingnya ada seorang wanita tinggi, cantik, berambut keriting dengan pinggang ramping dan kaki jenjang. Corin mengalihkan pandangannya. Ekspresinya tenang, begitu pula nadanya saat dia berkata, "Abaikan saja dia." Annie bingung. Kau akan mengabaikan fakta bahwa suamimu bertemu wanita lain secara diam-diam. Corin menyeruput jus itu melalui sedotannya dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Iya." Annie baru saja mengalami perlakuan bajingan itu secara langsung kurang dari sehari yang lalu, dan dengan pengaruh alkohol yang masuk ke dalam dirinya, dia tidak tega melihat hal seperti itu terjadi lagi. "Tidak. Jika kamu takut bersikap mengontrol, aku akan memergokinya berselingkuh untukmu." Aku sangat kecewa padanya. Dia sudah menikah, tetapi dia masih saja jalan-jalan dengan wanita lain. Annie mengangkat tinjunya dengan marah dan naik ke atas dengan marah. Corin gagal menghentikannya dan hanya bisa menepuk jidatnya. Karena Jeremy mungkin tidak akan melakukan apapun kepada keponakannya, Corin memutuskan untuk membiarkan Annie yang mabuk melakukan apapun yang diinginkannya. Jangan sampai Corin ikut campur dalam kehidupan pribadi Jeremy. Mereka berdua menikah hanya untuk pamer, dan wajar saja jika Jeremy menjalin hubungan dengan wanita lain. Corin bersandar malas di kursi di bilik bar dan mulai mengantuk saat mengamati interaksi para pengunjung bar. Kalau saja Annie tidak menelepon, dia pasti sudah tertidur pulas setelah mengisi perutnya dengan makan siang tadi. Tiba-tiba, Aaron bergegas menghampiri bersama beberapa pengikutnya. "Kenapa kamu tidak memberi tahuku? Aku tidak akan tahu kalau kamu ada di sini kalau manajer tidak melihatmu dan memberi tahuku." Bar tersebut merupakan bisnis hiburan di bawah New Moon Group dengan Aaron sebagai pemiliknya. "Bos, Corin mendongak dan melirik Aaron. "Aku di sini hanya untuk menjemput seseorang. Aku tidak berencana untuk tinggal lama." Aaron duduk di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa yang kamu jemput?" "Seorang keponakan." "Apa? Kapan kamu punya keponakan? Kenapa aku tidak tahu ini?" Corin tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan yang tidak penting itu dan malah bertanya kepadanya, "Bukankah ini masih jam kerja? Mengapa kamu malah bersenang-senang dan tidak berada di perusahaan?" Aaron dengan ramah membuka tutup botol air mineral dan menyerahkannya padanya. Bersosialisasi juga merupakan bagian dari pekerjaan. Lagi pula, semuanya akan baik-baik saja. Perusahaan ini berada di tangan yang tepat. Corin menyesap airnya. "Kamu bersosialisasi hampir setiap hari." Mengetahui bahwa Corin menaruh hati padanya, Aaron tersenyum meyakinkan. "Ngomong-ngomong, bos, si Holden itu tidak menyadari kita saling kenal kemarin, kan?" Corin menjawab singkat, "Tidak. Dia tertipu. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Tetap kuat sepanjang malam. Lakukan ini sebelum Anda memulai." "Keren. Yah, sayang sekali lukisannya. Itu ada padaku." Mata Aaron berbinar. "Benarkah? Secepat itu. Bagaimana kau bisa mendapatkannya?" Corin berkata dengan sederhana, "Dia memberikannya kepadaku."
Dia memberikannya padamu. Lukisan yang dibeli dengan semua uang itu, diberikan begitu saja padamu tanpa imbalan apapun. Yah, dia berutang budi padaku, jadi memberikan lukisan itu adalah caranya untuk membalas budi. Aaron tercengang. Hanya itu. Corin mengangkat sebelah alisnya. Apa lagi yang kau harapkan? Bibir Aaron melengkung membentuk senyum nakal. Aku tidak percaya. Si Holden itu mungkin punya semacam motif tersembunyi dan hanya melakukan itu untuk memenangkan hatimu. Novel drama. Corin memutar matanya ke arahnya dengan kesal. Tidak bisakah kau bersikap lebih sopan? Kupikir kau harus bersosialisasi. Kalau begitu, lanjutkan saja. Aaron mengangkat bahu, berdiri, dan pergi. Jelas, dia tidak ingin mengganggunya lebih jauh. Sebelum pergi, dia memerintahkan pelayan untuk menyajikan sepiring buah, beberapa makanan ringan, dan secangkir susu hangat untuk Corin. Setelah Aaron pergi, lampu neon yang menyilaukan mendorong Corin untuk menutup matanya dan tidur siang sambil menunggu Annie kembali. Tiba-tiba, hai, keberatan kalau aku duduk di sini. Bab 29. Suara yang jelas, dalam, dan maskulin tampaknya terdengar melalui ketukan keras bar dan mencapai telinga Corin. Corin baru saja menutup matanya ketika dia mendengar orang itu berbicara kepadanya. Gangguan itu membuatnya mengerutkan kening dengan tidak senang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria yang cukup tampan dengan senyum yang menyenangkan berdiri di bawah cahaya lampu. Mengenakan celana panjang hitam, kemeja putih, dan tanpa dasi, dia bertanya-tanya apakah dia sengaja membuka dua kancing kemejanya hanya untuk memperlihatkan sedikit tulang selangkanya. Ada keanggunan tertentu dalam sikapnya yang tak terkekang yang berpuncak pada pesona yang memukau. Keheningannya membuat lelaki itu tersenyum sedikit lebih lebar saat dia bertanya dengan lembut, apakah kamu sendirian? Corin menjawab dengan malas, tidak. Pria itu kemudian menanggapi dengan senyum anggun. Apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Dia mungkin tampan, tetapi Corin tidak repot-repot menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sebenarnya, aku memang tampan. Pria itu terdiam sejenak, seolah terkejut karena seorang gadis menolaknya. Namun, ia segera menenangkan diri dan tersenyum lagi. Berapa umurmu tahun ini? Apakah kamu sudah cukup umur? Corin menunjukkan ekspresi tak bisa berkata apa-apa saat dia membalas. Apakah Anda seorang polisi berpakaian preman? Pria itu tertegun sekali lagi dan bertanya-tanya mengapa. Corin berkata dengan tidak senang, lalu mengapa kamu menanyakan semua pertanyaan itu kepadaku? Apakah kamu mungkin seorang petugas sensus? Aku selalu diajari untuk tidak berbicara dengan orang asing. Pikiran lelaki itu kosong sesaat, dan dia tak dapat menahan tawa saat menjelaskan, kamu tampaknya sendirian, jadi aku agak khawatir. Tidak aman bagi seorang gadis untuk tinggal sendirian di tempat seperti ini. Corin menatapnya dengan tatapan datar, menyesap susu di atas meja, dan berkata, jauhi aku akan aman. Setiap kalimat yang diucapkannya tampaknya mengejutkan lelaki yang mengaku berbudaya tinggi itu, karena kalimat-kalimat itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui dan harapkan dari wanita. Pria menawan itu menatap Corin dengan rasa ingin tahu dan tersenyum hangat. Kamu menarik. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk menitipkan nomor teleponku padamu? Tiba-tiba, ponsel Corin bergetar, dan ternyata itu adalah panggilan dari Annie. Ia langsung menjawab panggilan itu, tidak ingin berbicara lebih jauh dengan pria menawan itu. Suara Annie terdengar agak mendesak melalui telepon. Corin, kamu harus ke sini sekarang juga. Corin tidak mau. Tidak, terima kasih. Kau harus turun. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Tetap kuat sepanjang malam. Lakukan ini sebelum Anda memulai. Aku tidak bisa. Kemarilah dan selamatkan aku. Kedengarannya seperti Annie sedang menangis. Karena ada yang salah dengan suara Annie, Corin mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Di mana novel drama? Anda? Namun Annie telah menutup telepon, meninggalkan Corin dengan nada sambung. Ekspresi Corin langsung berubah masam. Melihat ekspresi tidak senangnya, pria menawan itu bertanya, ada apa? Apakah kamu butuh bantuanku? Saya bersedia. Corin mengangguk dan berdiri. Pria menawan itu menatapnya.
Katakan saja, dan aku akan melakukan apa yang aku bisa. Corin berkata, aku butuh bantuanmu untuk minggir dan minggir dari sini. Tanpa berkata apa-apa, pria menawan itu mundur selangkah dan memberi jalan untuknya dengan menggeser tubuhnya ke samping. Ia berdiri terpaku di tanah saat Corin bergegas menuju lift. Ia hanya bisa menatapnya dari belakang dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang kamu lihat, Jason? Tanya seorang teman pria menawan itu dengan bingung setelah lewat dan melihatnya melamun. Pria menawan itu, yang bernama Jason Talbot, tersenyum tipis. Gadis yang sangat berkarakter. Dia minum susu sendirian, dan aku bertanya-tanya apakah dia sudah dewasa. Temannya terkesima. Itu mungkin pertama kalinya kamu tertarik pada seorang wanita. Dia pasti sangat istimewa. Jason tersenyum tanpa kata. Bab 30. Lantai kedua toilet memiliki ruang VIP pribadi kedap suara kelas atas dari bar bising di lantai bawah. Kedua lantai itu praktis merupakan dunia terpisah. Panggilan Corin kepada Annie tidak dijawab, dan dia tidak tahu di kamar mana Annie berada. Manajer umum bar itu melihat Corin dan melangkah maju dengan hormat. Nona Corin, apakah Anda mencari Tuan Aaron? Corin menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu melihat kamar mana yang dituju Annie Levin? Manajer itu berkata, tidak. Kami belum menerima siapapun dari keluarga Levines hari ini. Annie mungkin tidak melalui proses pendaftaran normal karena dia menyelinap untuk mengikuti Jeremy. Corin berpikir sejenak dan bertanya, kalau begitu, Jeremy ada di kamar yang mana? Manajer itu menjawab dengan jujur, dia ada di ruang salju. Snow Room adalah ruang VIP terbesar dan termewah di Twilight, hanya diperuntukkan bagi tamu paling elit. Tepat saat dia hendak pergi ke ruang salju untuk melihat apakah Annie ada di sana, suara Sherlyn yang gaduh terdengar dari belakang. Aku di sini untuk mencari seseorang. Minggirlah, dan jangan halangi aku untuk melangkah lebih jauh. Pembawa acara yang canggung itu membujuk Sherlyn, Snow Room adalah ruang VIP, dan ada pertemuan pribadi yang berlangsung di dalamnya. Kamu tidak diizinkan masuk ke sana karena namamu tidak ada dalam daftar undangan. Corin berbalik dan kebetulan melihat Sherlyn. Sherlyn terdiam sejenak, lalu langsung mengerutkan kening karena jijik. Apa yang kau lakukan di sini, Corin? Dia masih menyimpan dendam terhadap Corin karena menyebabkan mobilnya diderek oleh polisi lalu lintas dan dipaksa membeli banyak pakaian mewah yang bahkan ukurannya tidak pas. Ekspresi Corin tetap tenang seperti biasa. Aku di sini untuk mencari seseorang juga. Sherlyn bereaksi seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu yang pernah ada, dan dia melihat pakaian Corin dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penuh penghinaan. Siapa yang mungkin kamu cari di tempat seperti ini? Ruang salju di depan adalah ruang VIP kelas atas, dan semua tamu di sana adalah orang-orang kaya. Apa kamu benar-benar berharap bisa masuk ke sana saat kamu berpakaian seperti baru keluar dari pasar loak? Kamu benar-benar membuatku tertawa. Corin tidak terlalu memerhatikan mode selama dia merasa cukup nyaman. Pakaiannya mungkin terlihat sederhana dan elegan, tetapi bahannya terbuat dari kualitas tinggi dan jauh dari kata murahan. Satu-satunya aspek yang tidak mereka miliki adalah logo dari merek besar. Manajer Twilight melangkah maju dan bertanya dengan hormat, apakah Anda memerlukan bantuan kami untuk mengatasi masalah ini, Nona? Sherlyn tersenyum puas dan memerintah dengan arogan, usir wanita tak tahu malu ini keluar dari pintu. Twilight adalah salah satu bar paling mewah di New Capital City, jadi kamu harus berhati-hati untuk tidak membiarkan orang desa manapun menurunkan standar kemewahanmu. Manajer itu melihat ke arah Corin dan bukan Sherlyn, dan dia dengan hormat menunggu instruksi selanjutnya dari Corin. Segera, obat alami ini mengurangi prostat tanpa obat-obatan. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Corin melambaikan tangannya dengan malas. Kau boleh bertindak sesuai dengan peraturan yang biasa. Aku akan memeriksanya. Di dalam ruang salju. Tentu saja, manajer itu membungkuk dan mengulurkan tangannya sebagai isyarat agar Corin masuk. Corin berjalan menuju Snow Room tanpa hambatan. Tidak ada yang menghentikannya saat ia berjalan ke sana, dan ia dapat dengan mudah mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sherlyn tercengang.
Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan baru saja akan mengikuti Corin ketika petugas keamanan yang dipanggil manajer menghentikannya. Jangan salahkan kami karena harus mengambil tindakan tegas terhadapmu jika kau memaksa masuk ke sana. Sherlyn tampak sangat tidak senang. Mengapa wanita berpakaian murah itu diizinkan masuk ke Snow Room sementara aku yang mengenakan semua barang bermerek mewah tidak diizinkan masuk? Tahukah kau siapa aku? Aku Sherlyn, aktris populer yang memainkan peran utama dalam The Princess of Best. Petugas keamanan menatapnya tajam. Apakah Anda seorang aktris atau seorang putri? Itu tidak penting bagi kami. Kami hanya mengikuti aturan dan melakukan pekerjaan kami. Harap patuhi peraturan tempat ini dan segera pergi. Para petugas keamanan yang tangguh mengintimidasi dia, dan dia tidak dapat memasuki ruang salju ataupun melawan. Sambil menggertakkan giginya, dia membentak dengan kesal, siapa wanita yang baru saja masuk itu? Mengapa manajermu begitu menghormatinya? Kami tidak dapat mengomentari hal-hal yang melibatkan privasi tamu kami, novel drama. Sherlyn marah besar ketika dia tidak mendapat jawaban. Ia tidak dapat memahami bagaimana Corin berhasil melakukannya dan bertanya-tanya apakah itu karena Corin telah terlibat dengan keluarga kaya dengan menjadi pembantu. Sherlyn memutuskan bahwa ia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Lagi pula, ia ingin melihat dengan siapa Corin akan keluar. Tujuan awal Sherlyn di sana adalah untuk mencari mantan dermawannya, orang yang secara impulsif memutuskan hubungannya karena ia keliru mengira dapat menikah dengan keluarga kaya. Pada saat itu pula ia memutuskan kontraknya dan keluar dari industri tersebut, membuatnya kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Ketika dia pergi ke agensi untuk membicarakan perpanjangan kontrak, agensi tersebut mengatakan bahwa dia telah masuk daftar hitam dan bahwa mereka telah merekrut wajah-wajah baru. Marah, dia kemudian mengetahui bahwa mantan dermawannya ada di sana bersama beberapa teman. Jadi dia pergi ke sana dengan harapan dia bisa berbaikan dengannya sehingga dia bisa terus mendukungnya dan memberinya kesempatan.